Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Prasasti dengan NPM 2310403 dari kelas I. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah logika. Saya sudah membaca buku logika dari Dr. Andes H. Mundiri, kurang lebih sampai halaman 14. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan poin penting yang sudah saya baca dari buku logika ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini pertama saya akan menjelaskan arti dan sejarah singkat logika. Logika adalah bahasa Latin yang berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Istilah lain yang digunakan sebagai gantinya adalah muntik, yaitu kata Arab yang diambil dari kata kriyanataka yang berarti berkata atau berucap. Dalam bahasa sehari-hari, tentu kita sering mendengar ungkapan serupa seperti alasan yang tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal dan tidak logis adalah sebaliknya tidak masuk akal. Lalu dalam buku Logic and Language of Education, mantik disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar. Sedangkan Irving M. Covey menyatakan, logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Kata logika rupa-rupanya dipergunakan pertama kali oleh Zeno dari Citium. Lalu kaum Sofi, Socrates, dan Plato harus dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arti ilmu. Logika yang sering kita pelajari adalah ilmu. Dalam bahasa Indonesia, ilmu seimbang artinya dengan sains dan dibedakan pemakaiannya secara jelas dengan kata pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu dan pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar. Pengetahuan adalah hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata pengetahuan dan ilmu dari apa yang kita tangkap dalam jiwa. Pengetahuan atau knowledge sudah puas dengan menangkap tanpa ragu kenyataan sesuatu, sedangkan ilmu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan. Kemudian, dalam pengetahuan modern, dikenal pembagian ilmu ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu a posteriori, lalu yang kedua adalah kelompok ilmu a priori. Maksud dari ilmu a posteriori adalah ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman indrawi seperti ilmu kimia, ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu kesehatan, yaitu pendeknya semua ilmu yang bersumber dari pengalaman dan eksperimen. Lalu ada ilmu a priori adalah ilmu-ilmu yang tidak kita peroleh dari pengalaman dan percobaan, tetapi bersumber pada akal itu sendiri, yaitu kebenaran ilmu ini tidak dapat ditemukan dan dikembalikan kepada data empiris sebagaimana ilmu-ilmu a posteriori melainkan kepada akal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arti pikiran menurut yang sudah saya baca. Psikologi mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar salah. Sebaliknya, urusan benar dan salah menjadi masalah pokok dalam logika. Logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta bertujuan untuk mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Ia merumuskan serta menerapkan hukum-hukum dan patokan-patokan yang harus ditaati agar manusia dapat berpikir benar, efisien, dan teratur. Dengan demikian, ada dua objek penyelidikan. Logika, pertama, pemikiran sebagai objek material, dan kedua, patokan-patokan atau hukum-hukum berpikir benar sebagai objek formalnya.
Jadi, pikiran dan perkataan adalah identik, tidak berbeda satu sama lain dan bukan tambahan bagi masing-masingnya. Pikiran adalah perkataan dan perkataan adalah pikiran. Pengetahuan kita tidak lain adalah informasi proposisi-proposisi. Dalam aktivitas berpikir, kita selalu membanding, menganalisis, serta menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, penyelidikan mantik dalam mencari kebenaran dalam pemikiran selalu berurusan dengan struktur dan relasi proposisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti benar. Hukum-hukum, asas-asas, patokan-patokan logika membimbing akal menempuh jalan yang paling efisien untuk menjaga kemungkinan salah dalam berpikir. Lantas, apakah arti benar itu? Benar pada dasarnya adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ukuran kebenaran kedua adalah adanya persesuaian atau tidak adanya pertentangan dalam dirinya. Suatu pertanyaan dikatakan benar manakala ia tidak mengandung pertentangan dari awal hingga akhir. Pertentangan dalam pemikiran tidak saja terdapat dalam pernyataan yang pendek, seperti terlihat dengan adanya dua kata yang bertentangan atau dalam pengambilan kesimpulan yang keliru, tetapi juga dalam uraian yang panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas pemikiran. Asas sebagaimana kita ketahui adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada asas identitas, yaitu prinsipium identitas. Ia adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A, B, ataupun C. Bila kita beri perumusan akan berbunyi, bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Lalu yang kedua, ada asas kontradiksi atau principium contradictoris. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Sebab realitas ini hanya satu sebagaimana disebut oleh asas identitas. Dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan akan berbunyi, tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Lalu yang ketiga, ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusi terti. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak, karena itu di samping tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin salah keduanya. Jika kita rumuskan akan berbunyi, suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan kebenaran. Ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang benar, yaitu melalui metode induksi dan metode deduksi. Yang pertama yaitu induksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum, seperti besi dipanaskan memuai, seng dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, timah dipanaskan memuai, platina dipanaskan memuai. Jadi kesimpulannya, semua logam jika dipanaskan dapat memuai. Cara penalaran ini mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, kita dapat berpikir secara ekonomis. Meskipun eksperimen kita terbatas pada beberapa kasus individual, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih umum, tidak sekedar kasus yang menjadi dasar pemikiran kita. Lalu yang kedua, pernyataan yang dihasilkan melalui cara berpikir induksi tadi memungkinkan proses penalaran selanjutnya, baik secara induktif maupun secara deduktif. Secara induktif, kita dapat menyimpulkan pernyataan tadi kepada pernyataan yang lebih umum lagi.
Melanjutkan contoh tadi dari pernyataan, semua logam jika dipanaskan memuai, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua benda memuai bila dipanaskan. Lalu yang kedua adalah metode deduksi. Deduksi adalah kegiatan berpikir merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, seperti semua logam bila dipanaskan memuai. Tembaga adalah logam, jadi tembaga bila dipanaskan dapat memuai. Dengan penalaran induktif, kita mendapat pengetahuan bahwa semua logam bila dipanaskan dapat memuai. Dengan penalaran deduktif, kita mendapat pengetahuan yang terpercaya bahwa tembaga bila dipanaskan memuai, meskipun pengetahuan ini kita dapatkan tidak melalui penelitian lebih dahulu. Inilah keuntungan cara berpikir deduktif. Jadi antara penalaran induksi dan deduksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengetahuan yang benar dapat menggunakan dua metode ini secara cermat dan kritis. Pengembangan pengetahuan semata-mata menggantungkan penalaran induksi akan sangat lambat dan boros. Sebaliknya, deduksi meminta jasa induksi dalam menggunakan dasar pemikirannya. Baik, dari materi yang saya sampaikan dari video tersebut, saya masih kurang memahami materi dari halaman 9 dalam buku Logika Hak Mundiri, yaitu dalam materi yang arti benar. Baik semuanya, itulah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.